terima kasih buat Aliza yang udah melahirkan aku sebagai anak yang kuat dan tetap lurus gitu loh. Karena lagi-lagi ya 6 tahun kita dibuat untuk jadi integriti yang bagus. Coba Lila berdiri nih Ziza. Coba Ziz. Dari seragam kita dari dulu kan masih kayak gini-gini aja Ziz. Tapi aku merasa dia udah cakep. Kalau di Binar Studio apa kira-kira yang bisa di touch up Ziza? Di touch up. Ayo ini challenge langsung ya guys ya. Ini nggak ada di brief, nggak ada di mana-mana. Yang bisa di touch. Karena kami percaya ya Ziza dengan bersekolah di sini atau di tempat manapun ketika memang nilai-nilai yang diajarkan baik, insya Allah ke depannya saat kita mulai melanjutkan kehidupan, nilai-nilai itu yang terus akan bersama kita gitu betul. ya. Jadi terima kasih Aliza. Riza, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Kaza Podcast. Aku Lila Dan aku Ami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan mendengarkan obrolan kami hari ini. Di Kaza Podcast, kita sering mendengar cerita alumni dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang jalannya cepat, ada yang penuh tantangan, dan ada juga yang tumbuhnya pelan tapi konsisten. Di episode kali ini, kami ingin mengajak teman-teman berhenti sejenak untuk mendengarkan satu hal sederhana tapi penting. Karena tidak semua mimpi harus dimulai dengan langkah yang besar. Karena sebagian mimpi juga tumbuh pelan, dilawat diam-diam, dijalani dengan sabar, dan setia diperjuangkan dari hari ke hari. Karena di sini kami percaya, the life beyond achievement, more than success, its impact. Nah, di episode kali ini nih, kita akan berbincang tentang perjalanan merawat passion sejak SMA. Tentang konsistensi, tentang keberanian untuk tetap percaya pada mimpi, meskipun kita memulainya sebagai seorang santri. Dan hari ini telah hadir bersama kita Ziza Kevianti, alumni Al-Izzah Putri Angkatan Kedua, yang sejak masa sekolah sudah memiliki ketertarikan di dunia fashion dan dengan proses panjang hari ini berhasil menekuni dunia usaha garmen di Bali. Halo Ziza. Anyway guys, for your information, Ziza ini adalah satu angkatan ya sama aku, angkatan SMA kedua ya Ziza ya. Jadi aku akan panggil dia Ziza supaya nanti obrolannya lebih nyaman ya buat Ziza ya. By the way, Ziza, thank you so much. Terima kasih banyak. Maaf aku ketawa karena emang kita udah lama banget gak ketemu ya Ziza. Dan Ziza datang hari ini perdana langsung dari Bali guys. Jadi setelah berapa tahun Ziz kamu gak ke Malang gitu? Kayaknya terakhir 2019 deh kesini. Ya ampun, itu berarti udah puluhan tahun yang lalu ya. Puluhan, belasan tahun yang lalu. Oke, terima kasih Ziza. Boleh disapa dulu, hai. Halo semuanya, kenalin nama aku Ziza, domisili Bali. Currently aku lagi running business garment. Kita produce for hospitality company. Jadi kita bikin uniform gitu buat hotel-hotel. Oke, berarti pertama-tama aku pengen ucapin terima kasih banyak karena Ziza udah datang jauh-jauh dari Bali, meluangkan waktu hadir di Kaza Podcast. Dan sebagai pembuka Ziz, aku itu ingin mulai dari satu pertanyaan sederhana gitu ya. Jadi sejak kapan sih Ziz kamu itu sadar bahwa fashion bukan sekedar hobi, tapi sesuatu yang ingin kamu rawat dan perjuangkan dalam jangka yang panjang gitu? Oke, aku izin jawab ya. Jadi aku rasa aku udah tahu apa yang aku mau sebenarnya tuh dari kecil. Kalau kalian ingat, kamu tahu Mifa Mafa? Ya, kita kan dulu tuh minuman kayak, favorit. Iya, nulis Mifa, Mafa, hobi, cita-cita. Nah, aku tuh dari TK udah nulis fashion designer walaupun masih ngawur lah ya tulisannya. Jadi kalau aku lihat-lihat sampai sekarang tuh tetap persisten gitu apa yang aku tulis dari TK sampai SMA tuh aku ditanya cita-citanya apa, tetap mau fashion designer. Jadi aku ngerasa hobi itu kan sesuatu yang menyenangkan ya kita lakukan. Hobi aku tuh suka mix and match baju, gambar, dan lain-lain. Dan beruntung ya hobi aku sekarang di dewasa ini sekarang lagi jadi main job aku gitu. Jadi fashion designer. Wow, Masya sekali Ziza. Oke, dan kamu tuh pertama kali kan Ziza di masa SMA sebagai santri gitu. Bagaimana sih Ziza pertama kali menjalani ketertarikan itu, tapi bukan dari hasil ya, tapi aku pengen tahu keseharian kamu waktu itu, walaupun mungkin aku sedikit udah tahu gitu ya Ziza ini
for your information guys, jadi di santri kita dulu tuh ada namanya Fresh. Jadi kita tuh suka ini kan lomba untuk Iya, fashion show gitu, dan Ziza itu selalu menjadi icon, selalu menjadi Kayak yang bantu gitu kita art untuk tampil directornya sih ya, paripurna. Bener, kalau bisa art dibilang. director gitu. Jadi di masa SMA, aku ulangi mungkin pertanyaan aku ya. Jadi di masa SMA sebagai santri, bagaimana Ziza pertama kali menjalani ketertarikan itu? Bukan soal hasilnya, tapi soal kesehariannya. Oke. Jadi seingat aku ya, kita itu kan selalu liburan 6 bulan sekali gitu. Nah 6 bulan sekali itu aku biasanya suka ganti-ganti baju isi lemari gitu. Jadi pas pulang itu udah kayak mau nentuin mau bawa baju apa nih nextnya buat balik ke Aliza, karena kan ke pondok udah pasti kita ada limit untuk bawa baju apa, stylenya seperti apa. Nah kalau di fashion itu disebutnya bikin wardrobe kapsul wardrobe gitu kan ya. Nah itu keseharian yang so far yang bisa aku jalanin di pondok gitu. Terus lanjut lagi ke Fresh. Fresh itu kayak satu-satunya jalan buat nuangin kesukaan aku terhadap fashion. Jadi aku ingat banget waktu itu aku kayak setiap mau Fresh itu tuh anak-anak tuh udah, ayo Ziza kita bakal kayak apa nih, ini ya temanya kayak gitu. Jadi biasanya aku bakal hubungin ibu aku di Bali buat mereka kirimin berbagai macam baju, dipaketin mau dipakai pas lagi acara mau pakai 3 biji 5 biji aku tuh udah seneng banget gitu. Kayak ya emang sesuka itu gitu. Bayangin se-effort itu guys. Jadi bener-bener dia pengen memberikan hasil karyanya yang sangat maksimal pada saat teman-temannya tampil. Bukan dia loh yang pakai, teman-temannya. Jadi teman-temannya yang dipercantik supaya looksnya jadi masya Allah banget. Jadi aku sangat bangga banget waktu itu bisa menjadi bagian dari angkatan kita gitu. Karena kita selalu tampil yang maksimal gitu. Seru banget kan Ziza ya? Iya, boleh sih diulang lagi gitu. Tapi saat ini kan Ziza udah langsung Iya, betul. benar-benar terjun ke sana Tapi ya. beda. Apa? Yang kali ini yang Iya, di iya. pondok kan syar'i ya guys Iya. gitu. Jadi kayak lumayan ya. Sebenarnya tuh keterbatasan buat aku juga. Gimana caranya tetap bisa fashion walaupun dengan aturan Iya. Aliza itu. Sebenarnya kemarin tuh kayak kok bisa ya, padahal kita keterbatasan di internet, Iya. nggak ada fashion, majalah fashion atau apapun. Kok bisa aku juga bingung sih sampai sekarang. Tapi keren deh Ziza, sampai saat ini pun bisa menekuni itu. Aku sungguh bangga sama Ziza yang sekarang. Thank you. Oke. Nah Kak, waktu SMA kan ada pemetaan kelas gitu ya, misalnya dibagi saintek sosum gitu. Kalau misalnya fashion tuh masuk ke apa sih Kak? Lebih ke sosum ya? Kayaknya. Iya ya, dulu kita IPS ya Ziza. Iya, iya. kayaknya sih kalau dibuat ke sain kayaknya enggak ya. Iya. Aku rasa lebih ke soshum. Ya tapi itu juga bukan pelajaran yang dipelajari di kelas gitu kan Betul. Kak. Tantangan Ada. terbesar apa sih Kak memilih sebuah fashion yang di luar akademik yang dipelajari di kelas nih? Oke, sebenarnya itu tantangan yang luar biasa sekali ya, apalagi khususnya di pondok gitu. Jadi satu-satunya cara yang bisa kayak kapan lagi nih buat cari tahu tentang fashion gitu, itu biasa pas lagi dijenguk atau enggak pas lagi pelajaran TIK atau komputer ya. Nah itu doang gitu. Padahal sebenarnya pas SMA aku juga nggak paham-paham banget ini koleksinya tentang apa, paletnya dari mana gitu. Aku tuh kurang paham. Sebenarnya nggak paham juga itu apa gitu. Tapi aku tetap pengen menjaga konsisten. Aku suka untuk fashion gitu. Kalau enggak, siapa lagi coba yang buat jaga itu gitu. Karena sekali lagi cita-cita aku emang dari kecil adalah fashion designer gitu guys. Gitu ya. Kalau misalnya sebuah prosesnya kan Kakak melalui banyak proses untuk sampai di titik sekarang. Dan setiap proses tuh pasti nggak gampang ya Kak, pasti melalui banyak hal gitu. Ada nggak sih di mana Kakak berada di fase yang belum kelihatan hasilnya, proses yang Kakak jalani itu kayak berjalan lambat. Kakak tuh pernah nggak kepikiran ini akan jadi sesuatu atau enggak ya gitu? Namanya juga anak muda ya, pasti kita kayak masih meraba-raba, masih abu-abu gitu. Tapi aku selama merasa sekolah di tempat terbaik gitu, yang support sistemnya sangat bagus di Aliza, dari teman-teman, dari guru-guru semua. Jadi kakak rasa kayak fashion, kakak memang nggak catch up dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau saya rasa dengan kepribadian yang udah bagus, akademis juga udah bagus, nanti pas lulus tinggal di catch up aja gitu. Jadi saya rasa karena udah 6 tahun kita dididik sebagus mungkin di sini, kayak rasanya akan lebih mudah kalau pengen ngambil apa nih, passion apa ke depannya gitu sih.
kalau kakak lihat ya. Jadi aku kalau ngeliat Ziza itu emang dia itu bukan sesuatu yang oh gua akan jadi nggak ya besok, tapi dia adalah seseorang yang aku rasa dia itu step by stepnya dia yakini bahwa oke, aku suka ini aku jalanin dulu gitu sampai akhirnya guys, for your information, Ziza saat ini dia melahirkan brand sendiri yaitu Binar Creative Studio. Jadi dia desain sendiri. Jadi berawal dari langkah-langkah kecil, passion kecil pada saat kita SMA ya Ziza ya, akhirnya membuahkan hasil. Dan aku pengen tanya nih Ziza, kalau tadi kan kita ngomongin tentang Ziza saat sedang menjadi santri gitu. Aku mau tanya sekarang saat Ziza sudah menekuni dunia fashion yang sesungguhnya, udah masuk ke dunia usaha garment dan memiliki usaha, bagaimana bagian mana yang pertama kali meruntuhkan bayangan ideal kakak tentang dunia fashion gitu? Ada nggak tuh momen-momen? Mungkin aku mau nanya ke Mbak Aminatul dan Lila gitu. Kalian kalau ngeliat fashion itu cantik doang atau harus kayak yang gimana? Oh, pikiran kalian? Aku suka lihat gambar-gambar di bajunya sih, kayak detail banget ya ternyata bajunya gitu. Terus kayak ya udah gitu aja, atau kayak gimana ya cara bikin baju itu gitu atau gimana? Kadang sih. Kadang. Iya. Nah, jadi kalau Mbak Aminatul gimana? Sama sih, maksudnya aku kan ada maksudnya beberapa pengalaman gitu untuk bekerjasama di dunia fashion juga. Waktu itu handle teman-teman talent. Jadi aku ngerasa memang fashion tuh is about beauty gitu. Tapi aku tahu mungkin nggak cuma tentang itu, mungkin Ziza bisa nambahin gitu. Ya, jadi mungkin aku sedikit cerita. Kalau kebanyakan mungkin teman-teman taunya fashion itu cantik, lemah gemulai, easy gitu ya prosesnya. Tapi setelah aku menjalani, aku sekolah, kerja, semuanya, ternyata fashion itu kalau nggak dengan mental baja, kalau nggak kuat, itu kayaknya dia nggak bakal jadi secantik itu. Jadi kayak bikin baju nih, kan kita kayak bikin baju tuh jahit doang gitu. Padahal enggak, di belakang situ tuh banyak banget, kayak kita harus research and development, kita harus cari bahan yang sesuai, kita harus kayak bikin pattern tuh berulang-ulang sampai fitnya yang mana yang oke. Jadi kayak aku benar-benar bersyukur karena di Al-Izzah kita sangat ditempa di sini. Jadi kayak emang agak kaget di awal, tapi karena udah punya kepribadian yang kuat, jadi kayak oke, mari kita jalani semua ini gitu sih. Aku Jadi sangat ngelihat kamu juga sangat passionate juga pada saat kamu udah berusaha banget ya, maksudnya menjalani passion kamu sampai akhirnya kamu punya usaha sendiri di bidang yang kamu suka. Itu tuh kayak kerasa gitu, kayak tentang ini semua nggak cuma tentang kecantikan, nggak cuma tentang dilihat bagus, indah, tapi juga aku ngelihat usaha kamu, air mata, segala macam juga nggak mudah dan you did it gitu. Dan nih ada satu yang aku tuh kayak penasaran gitu, ada nggak sih Ziz kayak momen, kan tadi kita ngomongin tentang passion gitu, tapi ada nggak Ziza kepikiran ini kadang nggak tentang passion loh, ini tuh tentang tanggung jawab gitu yang harus kita jalankan? Ada momen kayak gitu nggak Ziz? tentunya ada banget, karena aku sebagai generasi kedua. Jujur, kakak tuh nggak ada kepikiran buat ngelanjutin usaha orang tua kakak. Cuman sayangnya saya masuk pas COVID. COVID itu udah kayak bener-bener tidak tahu mau kemana nih gitu. Jadi saya datang kayak riset dari nol semuanya, sistem saya perbarui, semua saya perbarui, benar-benar tidak ada kepikiran untuk melanjutin. Jadi jatuhnya ini kakak bukan kayak aku lanjutin karena fashion nih, tapi lebih kayak ini usaha bisa diselamatin nggak ya gitu, karena kan ada banyak rantai kehidupan di situ, ada banyak yang kerja lah masih di situ. Jadi untungnya ada background di situ, jadi sekarang alhamdulillah everything getting better gitu. Oh, jadi aku pengen kasih informasi juga ke teman-teman yang mungkin mendengar. Jadi memang Ziza ini sebelum membuka atau melahirkan brand sendiri, Ziza juga sempat struggle ya untuk bisa melanjutkan bisnis orang tua juga di bidang fashion gitu ya. Betul. Gitu guys, sampai akhirnya ya tadi yang Ziza ceritakan bahwa ini juga bukan tentang fashion aja, tapi tentang tanggung jawab yang harus kamu lanjutkan gitu ya. Ya, betul. Ya. Dan kalau misalnya ngomongin tentang legacy gitu ya, kita ngomongin tentang melanjutkan bisnis orang tua, dimana mungkin kita tahu bahwa teman-teman di Al-Izzah ini mungkin banyak backgroundnya yang keluarganya pengusaha. Betul. Gitu. Jadi kayak
kayaknya nih kita juga akan menjadi calon-calon, banyak teman-teman yang akan menjadi calon-calon penerus kayak gitu. Nah, kalau misalnya Ziza tadi udah berhasil gitu ya dari merintis jadi pewaris juga, tapi akhirnya melahirkan yang baru gitu. Apa sih 3 tips gitu utama yang bisa Ziza kasih untuk teman-teman untuk menjadi pewaris yang baik gitu? Mungkin intro di awal second generation itu tentunya nggak mudah karena pasti banyak ekspektasi tinggi dari orang gitu kan ya. Cuman 3 tips yang perlu teman-teman ketahuin. Yang pertama tuh mental baja, karena bayangin aja kalian masuk itu dalam kayak staffnya udah banyak dan kalian kayak tiba-tiba masuk nih. Apalagi kalau bukan karena mental gitu, kalian kayak harus sisir satu-satu, kenalan satu-satu, mereka job desk-nya bagian apa, bagaimana, nah itu perlu mental yang kuat. Terus kedua adalah tentang ini kali, apa sistem ya, kadang kan kalau misalnya betul. Kedua tentang sistem, apalagi kita generasi kedua, kok kayaknya generasi yang kemarin nih kayak kurang cocok deh sama kita. Tapi ingat juga ya guys, generasi pertama itu sistem mereka udah berjalan, sudah menghasilkan sampai bisa sebesar ini. Jadi yang pertama kita lakuin tentunya kita tetap menghormati sistem yang pertama sambil kita coba beradaptasi gimana nih pakai sistem generasi kedua gitu. Karena balik lagi kalau tanpa pengalaman kita juga kosong guys gitu. Jadi saran aku sistem memang bisa di reset tapi nggak langsung blur gitu ya, kayak langsung harus satu-satu. Dan terakhir adalah produk. Namanya produk itu pasti bakal ada sering inovasi-inovasi terbaru. Nah, sebagai generasi selanjutnya, saran saya kalian harus melakukan research gitu. Jadi apa nih yang terbaru, apa nih yang bisa menghasilkan yang bagus gitu. Jadi sekali lagi 3 yang penting, mental baja, sistem diperbaiki, dan product knowledge yang kalian tahu apa nih yang lagi in gitu. Iya, aku kayak kebayang gitu Ziza ngomongin tadi tentang meneruskan bisnis keluarga, usaha orang tua yang mungkin dari mereka dibangun itu nggak mudah gitu ya, Dek. Yeah. Jadi kayak yang aku tuh ngerasa menjadi pewaris pun juga nggak mudah gitu, sampai akhirnya Ziza bisa melahirkan anak-anak baru dari dia bertanggung jawab atas legacy yang udah dikasihkan kepada orang tua itu. Nah, Ziza, aku penasaran, Ziza yang saat ini kan berlahir dari Ziza yang dulu kita SMA nih. Tapi kalau boleh track back nih kita, Ziza kembali ke masa waktu Ziza SMA, satu hal apa yang ingin Ziza katakan ke diri Ziza yang saat itu sedang merawat mimpi kamu? Gitu. Kayak aku cuma mau bilang terima kasih buat diri aku yang kemarin, karena walaupun dengan keterbatasan ini, kayak aku tetap konsisten menjaga apa yang aku mau ke depannya gitu kan. Jadi aku juga sebenarnya terima kasih juga ke Aliza, karena dengan cita-citaku ini mendukung sekali karena aku sekolah di sini gitu. Jadi terima kasih Ziza kecil. Jadi banyak hal yang Ziza pengen kasih itu adalah terima kasih, karena mungkin banyak orang atau banyak anak gitu yang akhirnya putus asa gitu dengan mimpi-mimpinya, tapi Ziza memilih untuk tetap maju walaupun mungkin banyak perlahan dan banyak keterbatasan, tapi ternyata hasilnya keterbatasan tidak mengurungkan hasil yang maksimal kayak gitu ya. Jadi kreatif. Iya, benar. Kreatif kita di sini. Iya, benar. Yang tidak ada jadi ada. Iya. Nah, aku kalau misalnya ngelihat Lila gitu saat ini ya, kalau misalnya keinget gitu, pasti teman-teman di sini saat ini banyak banget yang lagi belajar juga di Al-Izzah, adik-adik kita yang baru, yang jumlahnya mungkin santri-santrinya akan lebih banyak lagi, yang mungkin tuh kayak banyak mereka itu tuh juga akan dikasih legacy perusahaan oleh orang tuanya, karena menurut data yang ada banyak orang tua di Al-Izzah itu adalah seorang pengusaha, Ziza. Jadi pesan untuk adik-adik semua itu apa sih, Ziza? Oke. Pesan, mari ya ulang. Pesan buat adik-adik semua, kayaknya nih agak ngebosenin ya nasihatku, karena lagi-lagi orang tua itu kan bikin usaha nih udah gede banget. Sayang kan kalau nggak dilanjutkan, legasi itu sayang banget kalau nggak dilanjutkan. Jadi kalau orang tua kayak
kamu besok belajar ya yang sesuai dengan jurusan bisnis mama atau papa. Kalau kata kakak sih ya, duit beneran. Karena aku tahu pasti tidak mudah. Kita anak muda masih punya ego, masih punya idealisme, cuman pas dewasa tuh kalian terjawab. Once you already stable gitu kan, dengan pekerjaan yang sesuai dengan legasi orang tua kalian, nanti kalau kalian mau buka hobi yang kalian suka, kayak mau buka toko tentang hobi kalian atau mau lanjutin hobi kalian, itu bisa banget. Jadi pertama adalah lanjutin dulu usaha orang tua, terus kalian buka deh hobi yang sesuai dengan keinginan kalian. Aku tahu itu butuh waktu, tidak mudah, tapi aku nasihat ini adalah nasihat yang paling oke sejauh ini ya. Oke. Jadi nggak Gitu. langsung mentah-mentah ditolak, nggak mau nerusin bisnis orang tua, tapi dicoba. Habis itu juga nanti kalau udah settle, coba mimpi-mimpi yang lain atau bahkan merger, bisa kan? Iya, Kita betul, gabungin gitu dengan betul, inovasi betul. mimpi kita sama apa yang sudah orang tua punya gitu. Jadi jalannya bersamaan gitu. Tapi Ziza, aku juga masih penasaran gitu. Jadi aku pengen tanya tentang bisnis kamu yang saat ini gitu. Kayak aku ngelihat proses tumbuhnya kamu gitu. Jadi senengnya di Aliza tuh guys, kalau misalnya kita mondok bareng tuh jadi kayak udah kayak jadi keluarga gitu. Jadi pas dia dulu kecil, enggak kecil ya, maksudnya remaja gitu, kita ngelihat gimana dia bikin salah, gimana dia bikin motivasi buat kita, atau bahkan dia bikin sesuatu yang maksimal gitu sampai kita tuh termotivasi. Aku penasaran nih Ziza kan saat ini udah punya Binar Creative Studio, yaitu nama brandnya Ziza saat ini ya. Coba dilihatin dong sama teman-teman semua. This one guys. Iya, jadi kalau misalnya ada hal yang menarik gitu, yang ingin disampaikan sama teman-teman pada saat proses pembuatan Binar gitu, pada saat Ziza masih remaja sampai saat ini berdiri sendiri, kan Ziza masih muda banget gitu saat ini. Itu tuh hal menarik apa sih, cerita menarik Jadi apa? aku bersyukur banget sih bisa melanjutkan usaha orang tua yang nggak umum sebenarnya ini dalam dunia fashion ya guys. Ini itu kayak kita bikin seragam untuk hotel-hotel ataupun actually hospitality company kayak restoran, spa yang butuh dicakepin gitu. Proses per klien itu beda-beda, jadi kita harus kayak research, kayak ini DFS contohnya tuh buat airport, ada di Jakarta, Bali, Lombok gitu, kita kayak harus research mereka maunya kayak gimana, terus lanjut lagi ke Lemer itu mereka mau yang kayak gimana gitu, jadi kayak yang kita bisa fleksibel gitu loh, bikin seragam sesuai dengan custom kebutuhan klien. Dan kayak aku nggak nyangka juga di tahun pertama kita tuh ada klien yang gede banget, kayak sekali order tuh sampai 20.000 produk deh kayaknya. Itu makanya kayak menjadi pecah telurnya kita sebagai anak muda. Oke, kita kayak bisa deh ngerjain yang lebih gede-gede lagi kayak gitu. Oke. Jadi nice. Seru sih. Jadi bisa nih seragam Aliza dibikin Binar Creative Studio. Dengan senang hati. WhatsApp tim admin saya ya, dengan senang hati banget loh. Tapi kira-kira Kayak kalau aku misalnya bangga kamu banget. lihat seragam kita yang saat ini, aku lihat si Lila nih pakai seragam konsisten terus dari kita. Coba Lila berdiri nih Ziza, coba Ziz. Dari seragam kita dari dulu kan masih kayak gini-gini aja Ziz, tapi aku merasa dia udah cakep. Kalau di Binar Studio apa kira-kira yang bisa di touch up Ziza? Di touch up. Ayo ini challenge langsung ya guys ya, ini nggak ada di brief, nggak ada di mana-mana. Yang bisa di touch up sebenarnya balik lagi aku nggak bisa langsung jawab ya tentunya, karena balik lagi kalau udah seragam itu udah pasti bukan satu orang yang nentuin, pasti udah kayak harus direksi dan lain-lain kan ya, kebutuhan rule-nya kemana, dari laundry-nya itu juga mau yang kayak gimana kayak gitu. Jadi aku butuh banget kalau kayak ada pesan seragam, oh mau mood board-nya mau yang vibes-nya seperti ini kan syar'i udah pasti gitu ya. Oh tim laundry-nya mau yang durable nih mbak, yang kayak gitu. Terus kalau direksinya mau yang warnanya kayaknya kita harus ada brand color-nya kayak gimana gitu. Biasanya HR sih yang itu ya bahas itunya. Jadi sebelumnya aku belum bisa ngomong gimana pun, ini adalah seragam terbaik menurut aku juga. Oke. Jadi dulu seragamnya tetap kayak gini kan kita ya? Iya, kita kayak gini. sama. Kukira kamu akan punya pandangan yang kayak, oh ini kayaknya dikasih apa, dikasih warna yang lain gitu Ziza. Tapi kalau pengen kayak gitu, pengen nggak sih kayak kamu ada sentuhan-sentuhan kreatif studio gitu ya kamu pengen kasih? Sangat bangga kalau bisa bantu proses desain seragam. Please let me know kalau butuh
tentang desain. Oke. Iya. Thank you banyak, Makasih, Lila. Ziza. Itu seragam hari apa deh itu deh? Rabu Kamis. Rabu Rabu Kamis ya. Kamis, tapi ada yang baru nggak? Itu seragam olahraganya masih pakai Rok celana. Iya. Nah, tapi kamu gimana? Kalau misalnya uniform buat olahraga gitu juga Bisa banget. Aku kayaknya kalau zaman kita aku inget Iya, deh, iya. itu kayak namanya bahannya Diadora. Diadora. Gitu. Oh iya, isi. Boleh nggak ya sebut brand? Sebut brand, Ya, iya, tapi iya, itu iya. bukan brand gitu. Iya, itu. Tapi kalau di Bali kan banyak banget customer yang mungkin pasarnya akan ke internasional gitu. Nah. Kalau misalnya Ziza pernah nggak? Kan Ziza ini terlahir dari seorang santri gitu. Pernah Iya. nggak teman-teman datang ke Binar Studio, Mbak Ziza aku mau dibikinin yang syar'i, tapi yang modis, yang gini, gitu. Pernah nggak Ziza? Teman-teman Aliza boleh datang ke kantor saya buat info seperti itu. Oh. Karena it will be amazing karena belum pernah saya. Oke. Belum pernah, berarti mungkin Aliza selanjutnya. Aliza mau di Amin. kontak. Oh iya Kak, di Aliza udah ada loh ekskul bikin desain baju gitu yang nanti hasilnya tuh bakal dipakai buat standar kelulusan sekolah. Jadi kayak kemarin aku lihat mereka kayak draping di manekin, habis itu ngelakuin eco print juga. Keren dong. Draping sama apa tadi? Eco print. Oke. Itu yang di Ecoprint itu biasanya pakai bahan daun-daun gitu yang natural, terus kayak ditaro di bahan, terus dilipat, didiemin beberapa hari, terus udah nanti pas dibuka udah ada deh print-printan. jadi di daunnya Aliza gitu. udah ada gitu deh. Iya, berkembang ya. Gila, Wow, so ustazahnya cool. Ada ini nggak butuh dosen tamu nggak? Iya, bisa Mbak kali Ziza. Kak jadi isi tambah-tambah materi buat mereka. Dengan senang hati. Ih, keren ya Ziza ya. Dulu kita belum ada loh, sumpah deh kita belum ada. Bayangin, belum ada aja, lahirlah mbak-mbak kayak Ziza kayak Keren gitu. banget. Gimana kalau misalnya sekarang udah didukung dengan Aliza? Berapa banyak? Oke, banyak anak yang merasa didukung mimpinya nggak sih Kak? Iya, Iya, betul banget. Udah seru banget kalau kayak gitu mah. Jadi ini ya, apa namanya, Aliza nggak hanya, kan kalau kita ngomongin tentang fashion kadang kayak sempit gitu ya. Kalau Iya, minoritas terbatas. lah, kita bilang minoritas gitu. Kayak sometimes orang pengennya pergi, misalnya kalau lulusan santri itu pengennya kemana. Jadi jarang kalau misalnya ada sampai yang fashion apa segala macam. Tapi sekarang Aliza membuktikan bahwa ruang itu tuh bergeraknya anak-anak bisa diberikan kebebasan dalam berkarya gitu, bahkan di bidang fashion gitu. Karena wanita menjahit gitu ya. Jadi terima kasih buat Aliza, proud of you Aliza. Oke, Ziza, kalau misalnya ada satu pesan terakhir nih yang Ziza mau sampaikan buat pendengar, buat penonton yang ada di rumah atau dimanapun, apa yang pesan yang ingin Ziza kasihkan ke mereka? Aku cuma mau bilang terima kasih buat Aliza yang udah melahirkan aku sebagai anak yang kuat dan tetap lurus gitu loh. Karena lagi-lagi ya 6 tahun kita dibuat untuk jadi integriti yang bagus, persisten, kompeten dengan apa yang kita mau gitu kan. Itu tuh nggak mudah buat anak-anak zaman sekarang apalagi ya. Jadi aku kayak orang tua Aliza is the best way buat apa ya namanya, bikin attitude anak itu emang bagus gitu loh di sini. Tapi ya juga harus didukung dari rumah ya gitu. Ya, aku sekali lagi aku sangat bersyukur pernah sekolah di sini gitu. Karena kami percaya ya Ziza, dengan bersekolah di sini atau di tempat manapun, ketika memang nilai-nilai yang diajarkan baik, insya Allah ke depannya saat kita mulai melanjutkan kehidupan, nilai-nilai itu yang terus akan bersama kita gitu betul. ya. Jadi terima kasih Aliza. Love. Riza terima kasih, Ziza terima kasih banyak sudah berbagi cerita hari ini. Semoga obrolan ini bisa menjadi pengingat bahwa mimpi tidak harus terburu-buru dan setiap proses punya waktunya masing-masing. Thank you so much Ziza sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Mbak Amin. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak podcast Ikaza. Jangan lupa untuk membagikan episode ini dan like, comment, dan subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat. Dan kalau kalian ada rekomendasi orang yang punya cerita inspiratif dan layak untuk dibagikan, tulis ceritanya di kolom komentar. Sampai jumpa di episode Ikaza berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ziza, terima kasih. Alhamdulillah. Finally. Ziza, thank you so much. Kamu